pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasanya waktu berlalu begitu cepat. Namun berlalunya waktu bukan berarti berlalu juga cinta Tuhan dalam hidup kita. Musim boleh berganti dan waktu boleh berlalu, namun cinta dan kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang membuat kita akan selalu merasakan cinta Tuhan yang sangat dalam di hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Kami mau terus hidup di dalam cinta-Mu. Kami mau terus hidup di dalam kasih-Mu ya Bapa. Dan tiap-tiap hari kami mau menikmati akan kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Rapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya, hamba yang tidak bisa apa-apa, Engkau yang menyempurnakannya. Berkati Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan hati kami senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, rasa haus akan Engkau. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, sekolah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu, tempat menuntut pendidikan setinggi-tingginya, dan sekolah adalah jembatan untuk menggapai masa depan. Di sekolah inilah kita memperoleh bekal pendidikan tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, semua negara di dunia berlomba-lomba untuk mencapai predikat sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini membuktikan bahwa pendidikan harus terus dikejar dan diupayakan. Mendengar kata pendidikan tentu tidak dapat kita pisahkan dari satu kata, yaitu sekolah. Bagaimanakah dengan sekolah kehidupan? Sekolah kehidupan adalah sekolah yang terus berlanjut sampai seumur hidup kita. Di sekolah ini ada keunikannya, yaitu usia tidak menentukan seorang ada di level yang lebih tinggi. Di sekolah ini pun kerendahan hati dibentuk sedemikian rupa karena kita harus mau belajar dari siapapun. Seperti yang ditulis dalam Amsal, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maukah kita dibentuk Tuhan melalui sekolah kehidupan? Apa saja yang kita bisa pelajari di sekolah kehidupan? Banyak sekali kita belajar di sekolah ini, di antaranya. Pertama, sekolah kehidupan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dunia ini ditawarkan ada banyak sekali godaan, cobaan yang bisa membuat kita jatuh, bahkan terjerumus. Kita tidak boleh hanya berpikir dari satu sisi dan menganggap modal pendidikan di bangku sekolah atau bangku kuliah sudah cukup untuk bisa berkompetisi di dunia bisnis pekerjaan untuk menuju karir yang gemilang sesuai impian kita. Sering orang terjebak pada pemikiran hanya mengisi otaknya dengan pengetahuan supaya bisa menjadi orang yang sukses. Akibatnya ia tidak tertarik dengan hal rohani, tidak mau dibentuk Tuhan di sekolah kehidupan. Padahal di sekolah ini kita dibentuk untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kedua, sekolah kehidupan mempersiapkan kita untuk sampai di tujuan akhir yang indah. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kecenderungan manusia adalah ingin mencapai keberhasilan dengan cara instan, ingin segera kaya, ingin mencapai popularitas, ingin cepat naik jabatan, ingin mendapat fasilitas terbaik, namun enggan untuk setia dalam proses dan tidak mau dengar-dengaran akan arahan dan nasihat Tuhan.
Kita sudah melihat contoh-contoh orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Mungkin masih lekat dalam ingatan kita sebuah kasus yang mengerikan. Oleh karena desakan ekonomi, orang melakukan pembunuhan dengan keji. Seorang manajer HRD sekaligus alumni dari kampus negeri ternama di Indonesia bernama Rinaldi Harley dibunuh dan dimutilasi. Tubuhnya dipotong menggunakan gergaji dan golok menjadi 11 bagian dan disimpan di kantong plastik dan dibagi ke dalam 2 koper besar. Dari TKP mayatnya dibawa ke apartemen Kalibata City. Ternyata pembunuhnya adalah teman kencannya yang bernama Leili. Wanita ini juga adalah alumni dari salah satu kampus terbaik di Indonesia. Leili pernah menjadi mahasiswa terbaik, pernah ikut olimpiade kimia tingkat provinsi. Bahkan karena kecerdasannya ia juga mengajar di kampus tempat ia menimba ilmu sewaktu kuliah. Ia juga pernah bekerja di salah satu perusahaan besar yang ada di Jakarta karena prestasinya. Wanita ini bersekongkol dengan pria teman kumpul kebonya untuk menghabisi nyawa Renaldi dengan cara yang sangat biadab. Tujuannya adalah untuk menguasai harta korban. Ketika diinterogasi oleh polisi, dia menjawab, "Semua saya lakukan karena desakan ekonomi, dampak dari pandemi COVID." Di sini kita melihat contoh yang nyata, ilmu pengetahuan tanpa iman akan membuat orang tersesat dan mengambil langkah yang justru menghancurkan kehidupan dan masa depannya. Mari kita setia pada proses di sekolah kehidupan kita, di mana kita memberikan telinga kita sebagai seorang murid untuk mendengar pengajaran dan nasihat Tuhan, dan kita mau ikut petunjuk Tuhan untuk jalan yang harus kita tempuh. Karena Tuhan mau membawa kita pada masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Ketiga, sekolah kehidupan mengajar kita memahami kelimpahan di dalam Tuhan. Yesaya 54 ayat 13, "Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka." Secara pemikiran, mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan hanyalah saat kita punya banyak uang, saat kita kuat, saat kita sehat, saat kita punya karir yang baik, saat bisnis kita berkembang dengan pesat, saat kita punya keuntungan besar, saat semua keadaan aman. Tetapi tidak wajar kita bersyukur ketika keadaan tidak baik. Namun di sekolah kehidupan kita diajar mengucap syukur dalam segala hal dan percaya Tuhan punya janji yang luar biasa bagi kita untuk memberikan kesejahteraan, yaitu berkat yang melimpah, bukan hanya berkat jasmani namun juga berkat rohani. 4. Sekolah kehidupan buat kita lebih peka untuk mempertimbangkan sesuatu. Amsal 1 ayat 5, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Banyak orang yang tinggi hati oleh karena pendidikan yang tinggi, pengalaman yang memadai, fasilitas yang dimilikinya, sehingga ia tidak mau mendengar nasihat dari Tuhan maupun dari orang lain. Dia menganggap pemikirannya jauh di atas rata-rata dan ia merasa punya pemikiran yang cerdas. Di sekolah kehidupan kita dibentuk untuk mendengar dan belajar terus-menerus untuk menambah ilmu, bukan hanya yang kita dapatkan dari bangku kuliah, tetapi dari kehidupan. Kita bisa belajar banyak hal. Di sekolah kehidupan kita dibentuk untuk rendah hati, menerima masukan-masukan yang membangun sebagai pertimbangan kita dalam memutuskan sesuatu. Amsal 15 ayat 22, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak." 5. Sekolah kehidupan mengajar kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mazmur 143 ayat 10, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata." Saya teringat keluhan yang disampaikan oleh anak saya ketika ia duduk di bangku SMP dan SMA. Ia sangat kesal karena setekun apapun dia belajar, nilainya selalu kalah dengan teman-temannya yang nyontek. Namun dia bertahan dengan prinsipnya untuk tetap berlaku jujur dan tekun belajar untuk mencapai impian masuk ke kampus negeri. Dia selalu katakan, "Firman Tuhan yang membuat saya tidak berani ikut-ikutan nyontek, karena Tuhan menghendaki kita untuk meraih segala sesuatu dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip Alkitab." 6. Sekolah kehidupan membentuk setiap sisi hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Bapak Ibu
Saudara yang terkasih, seringkali kita mengalami benturan yang terus-menerus dengan orang lain. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena karakter kita atau orang tersebut yang tidak mau diubah oleh Tuhan. Kita terlalu egois, sulit memahami orang lain, kita selalu berpikir dari sudut kepentingan kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering melihat pasangan yang nampaknya serasi, cantik dan ganteng, sama-sama sudah mapan, punya pendidikan yang tinggi, karir yang bagus, secara keuangan tidak ada masalah. Orang akan mengatakan pasangan ini adalah pasangan yang sempurna. Banyak pasangan yang seperti ini, namun sayang usia pernikahan mereka hanya bertahan seumur jagung. Apa yang menjadi pokok persoalannya? Konflik, benturan yang terus-menerus, ketegangan antara suami istri sampai akhirnya berujung pisah ranjang dan perceraian disebabkan karena karakter yang buruk. Sekolah atau pendidikan formal memang banyak menanamkan pengetahuan sesuai konsentrasi ilmu yang kita ambil, namun tidak cukup memadai untuk membentuk karakter kita. Karakter kita banyak dibentuk melalui sekolah kehidupan. The difference between school and life. In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that teaches you a lesson. Perbedaan antara sekolah dan hidup. Di sekolah kamu diajari pelajaran lalu diberi tes. Di kehidupan kamu diberi tes yang mengajarkanmu pelajaran. Firman Tuhan mengajar kita untuk taat berjalan sesuai dengan arahannya. Firman Tuhan juga akan menyatakan kesalahan sehingga kita mau sungguh-sungguh bertobat dari jalan kita yang salah. Bahkan firman itu berkuasa untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan adalah gambaran dari karakter. Maukah kita memberikan hati kita untuk dibentuk di sekolah kehidupan, untuk dididik dalam kebenaran? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun kau selalu lihat ragu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat ragu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih banyak Bapak. Pada hari ini kami boleh merenungkan tentang sekolah kehidupan. Sepanjang kehidupan kami, seumur hidup kami, kami terus diproses. Engkau terus menyempurnakan karakter kami, totalitas hidup kami, sehingga Engkau mendapati hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampuni kami jika kami seringkali terjebak dengan pemikiran bahwa pengetahuan adalah segala-galanya dan kami melupakan mengisi hidup kami dengan hal yang rohani. Namun pada pagi hari ini Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan Tuhan. Kami rindu Engkau memproses dan membentuk kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus disempurnakan dan menjadi kehidupan yang indah di hadapan-Mu. Bapa, Engkau mengikis setiap karakter kami, karakter yang buruk, setiap kelemahan dalam hidup kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat. Lewat hidup kami, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Oleh karena itu Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk Engkau proses dan bentuk. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.